mind we are lovers, but in reality we just strangers. In my head we are closer, but in reality I'm a loser who falls for you, whose love is true. Love you in my head, only in my head. Welcome to Kontok. Gila, lagu barusan bro 3,5 juta kali dilihat di TikTok. Ini yang nyanyi. Gila, keren banget. Baru ini siapa ya? Ini siapa? Oh, sorry. Oh iya. Jadi ini teman gue dari SMA. So, Perkenalkan diri dulu. Halo, nama gue Alvin. Kalau nama Alvin Kurnia, nama panggungnya Alvin K. Lu saudara yang kemarin masuk penjara bukan? K-nya itu dari Jepang ya. Kemarin ada cerita juga nyokap gue gara-gara nama gue kayak gitu. Gue udah keluarin 2 lagu terus nyokap gue minta ganti nama. Kenapa? Katanya takut gue diapa-apain sama orang gitu. Tapi emang sifat lu mirip sih. Enggak mungkin kalau gue kasar gitu lagunya bisa romantis. Oh iya, lagunya enggak bukan romantis, sedih sih lagunya kan. Itu dia. Cuma di pikiran doang. Ya jadi K itu cuma nama panggung doang. Terus gue sekarang lagi pursue, gue kerja kantoran. Tapi side hustle gue pursue musik juga. Gila, keren banget. Udah keluarin 2 single. Yang pertama tadi nih, judulnya apa judulnya? Itu yang kedua. Yang tadi ini kedua? Iya. Oh. Tadi tuh In My Mind We Are Lovers. Terus yang pertama ada Internship Love judulnya. Keren banget. saya udah pernah dengerin dong. Kalau belum pada dengerin bisa dengerin di mana aja, Vian? Itu udah ada di YouTube. Internship Love udah ada lirik videonya, ada musik videonya juga. Kalau yang In My Mind We Are Lovers baru ada lirik videonya di YouTube. Terus kalau stream ya ada di Apple Music, Sama bisa dipakai di TikTok Spotify, di Joox ya, di TikTok Di juga TikTok bisa. ya. Kalau buat bikin video juga bisa. Keren banget. Jadi lu nanya dah Sam, tanya. Oke nih, gue pengen nanya nih, Vin. Kan gue kan kenal lu kan udah lama nih. Sejak dari kita SMA 1 nih. Terus dan gue basically sama dia dulu tuh. Apa persaingan kita. Oh, persaingan kita. Oh iya. Yang inisialnya M bukan? Inisialnya M. Iya. Jangan itu panjang itu urusannya itu. Nggak boleh itu. Nih, gua kan tahu kan lu dari dulu kan memang demen nyanyi. Momen futsal nyanyi, mandi nyanyi, ulangan nyanyi. Futsal nyanyi ya. Gua tahu dia tidur nyanyi enggak? Bisa jadi, bro. Kan. Deketin cewek juga nyanyi, semua serba nyanyi. Oke. Nah, misalnya gue juga sangat proud sih, maksudnya akhirnya Thank apa you. yang kayak lu lakuin kan lu bisa kan bikin jadi hasil juga nih, kayak lu bikin kayak rilis first album dan following second up album. Nah, Single. sorry kan gua nggak ngerti. Iya. Single bro, single. Oke. Aja dong. Jadi gini, yang gua pengen nanya, apa yang membuat lu tuh sampai decide akhirnya dalam 2 tahun terakhir ini lu nge-decide oke, it's time for me to try something new. Karena di gitu balik loh. ini yang gue tahu lu punya cerita yang luar biasa ya. Betul. Dan Luar plus biasa. Jadi ya, oke. sebelumnya Alvin bukan orang seperti ini. betul, Ya. Oke. betul. Dan plus lu kan juga sempat kerja kan. Dia kerja di salah satu juga kayak komunitas sneaker influencer lah gue bilang. Dia, Oh, which is ini USA ya kan? Ya, oh, USA ya kan? USA. Ya kan? Oke. Iya kan? Iya. Nggak salah. Iya, USA ya kan? Nggak salah. Oke, terus. US. pokoknya. Itu. So, ya gimana kalau Iya, lu coba, bisa Fer. share gitu loh. Nyanyi tuh bisa dibilang menyelamatkan hidup gue. Kenapa? Oh, ini nih. Nyanyi tuh dibilang menyelamatkan hidup gue. Maksud gue adalah orang yang maksudnya dari kecil tuh Ini ya interest. dari kecil tuh gue jarang terima pujian. Soalnya Oke. gue gak pernah dipuji. Gue ada orang kalau lu kecil misalnya lu sering dipuji lo kalau ditanya pujian apa yang paling ngena di lu pas kecil. Badan lu gede gituin gua. Itu mungkin badan lu tinggi ya kayak dewasa itu maksudnya itu Gua tetap pujian gitu. Gue dikatain gendut sih. itu berarti bukan pujian maksudnya sesuatu yang kalau Tapi misalnya gue gini. nggak mungkin lu deh lu misalnya pernah nggak orang muji lu pas kecil terus lu masih inget gitu. Well, kalau gue sih personalnya pasti kayak mungkin ya kayak lagi gitu, ih Samuel ganteng ya kan itu kan Apa ngerti nggak sih? ulangin. Samuel ganteng ya. Ulangin lagi. Enggak, gue juga nggak denger sih. Ulangin lagi sekali lagi. Samuel gitu. Gila lu ya. Samuel ganteng. Gila lu. Cuman lu orang nggak mengakui aja. Ya maksudnya pujian-pujian kayak gitu lah ya. Iya. Maksudnya pujian yang beneran tulus tuh gue terima pas gue kelas 6 SD.
Jadi gue punya Apa? guru paduan suara. Gue pas SD tuh kayak gue nggak tahu gue bisa apa gitu. Maksudnya gue di saat itu juga gue mungkin teman baik gue aja itu sempat ngebully gue saat itu. Dibully kenapa? Jadi gue dulu pernah juling. Juling tuh ini Strabismus. juling. Juling tuh yang matanya nggak lurus gitu lah. Ya kayak satu lihat ke Jereng. ya itu juling. Jereng. Kalau Sama. juling matanya nonjol. Kagak dong. Juling itu bukannya mobil ya? Wuling. Wuling. Oh, sorry. Canda, Boy. Oke, ya intinya gue waktu itu pernah juling, terus gue jadinya dibully lah, gue nggak punya temen di situ, dan gue kayak nggak di mana ya, kayak lo gimana ketika lo itu nggak ada orang yang nerima lo tuh bingung dong, Iya. kayak apa sih sebenarnya yang ini apa? apa sih Aku yang unggul? di mana? Aku Iya. siapa? Jadi hilang ingatan. Selamat. Kayak apa yang lo bisa gitu, apa yang lo di dunia ini tuh buat apa gitu. Itu gue udah Gila, lu dari kelas 6 SD padahal udah mikir gitu ya? Udah mulai mikir gitu karena menurut gue buliannya saat itu lumayan keras juga gitu, banyak gitu dan gak henti-henti gitu. Minum dulu. Minum bro. Apa taps ya? Ya taps. Oh, taps. Nah. Shocking soda. Nah, terus di situ Shopping soda. gue ikut kelas paduan suara. Kelas paduan suara tuh dipaksa gitu lah, semua anak-anak harus ikut. Wajib Wajib ikut. Terus kan kalau lu buat determine lu bisa padus atau enggak, lu harus nyanyi dong depan kelas. Betul. Iya. Gue inget banget, gue kelas 6 tuh nyanyi lagu Padi. Padi, grup padi. Menanti sebuah jawaban. Coba dong. Coba. Gue jadi guru padus nih. Gue ntar puji lu. Lu coba nyanyi dulu. Coba. Kalau gitu gue pohon. Ya udah lu pohon. Apa ya? Nggak, indoor apa outdoor? Di indoor. Jadi bangku. Bangku ya. Nah, lu nyanyi. Pokoknya ada part yang aku tak bisa luluhkan hatimu. Alvin, Ya. kamu berpotensi. Enggak, intinya lagunya kalau lu tahu lagunya mungkin kalau lu nanti cek di YouTube atau di mana tuh lagu lumayan terkenal pada masanya. Iya. Agak konyol juga sih anak kelas 6 Lu SD. nyanyi Padi ya? Nyanyi lagu kayak gitu ya. Ya, terus Di situ gue pas nyanyi terus tiba-tiba gue masih ingat namanya gurunya tuh John Michael. Kojon gue nggak tahu kabar dia sekarang gimana, tapi pokoknya dia ngomong gini. Sir John berarti. Sir John, manggilnya Sir Sir John, John. Sir Bener John. bener. Lo anak Inter lo ya? Oh yes Biasa bro. manggil Sir Yeah, lo ya? Yes sir. Yes sure. Yes sir. Oke, oke. Greetings ya kan. Iya biasa gue gitu. Terus Ya jadi gue inget terus dia bilang gini, suara kamu bagus ya, kamu nggak mau coba nyanyi aja? Padahal cuma omongan itu ya, mungkin menurut banyak orang itu bukan pujian yang kayak penting gitu. iya. Tapi itu merubah hidup lo. Tapi buat gue yang maksudnya jarang dapat pujian, dan gue tahu gue bisa nilai pujian mana yang kayak genuine puji lo, Iya. atau yang kayak Tulus atau yang enggak? cuman kayak Bacot. mungkin pretend Apa sih? nggak tulus lah, bukan Cuma ngecap doang. cap doang Ngecap, gitu lah, iya. atau pujian-pujian lelucon yang kayak mau nyinyirin lo tapi muji gitu. Banter gitu ya. Ya, tapi Iya. gue kayak pas gue denger itu gue kayak oh ternyata ada hal yang gue bisa gitu. Karena itu dan jadi dari kecil gue pengen nyanyi, cuman ya along the way gue nggak ngerti gitu apa yang harus gue lakukan untuk bisa pursue nyanyi itu apa gitu. Gila ya. Jadi ya gua itu sih keren sih. Dia itu dari ceritanya yang gue tangkap segini. Dari kekurangan seseorang ada sesuatu di balik itu yang bisa diambil. Karena Alvin sering dibully dan tidak pernah menerima pujian. Ketika the moment dia menerima pujian itu kayak ngerti gak? Betul. Jadi titik balik dan itu lighten up your spirit gitu. It motivates you, it what keeps you running through your path gitu kan. Iya. Keren sih. Terus lanjut. Tapi itu gimana ya? Itu juga jadi pelajaran buat gue, maksudnya kan kayak itu yang bikin gue kalau sekarang gue nggak pernah ngecilin mimpi orang sih. Karena gue sadar banget bahwa oke, mungkin gue belum punya power apa, tapi gue punya kata-kata yang bisa jadi power gue. Iya. Kayak gue bisa aja ngubah hidup orang cuman gara-gara omongan gue. Iya. Seperti yang kejadian sama gue. Iya. Bisa aja. Oh iya. Gue juga salah satu orang yang percaya dengan, gue yakin mungkin aja ada satu momen di hidup kita yang ada orang tiba-tiba cuma ngomong apa dan tiba-tiba kita kayak, Iya. oh iya. Benar. Kayak gitu loh. Karena gue juga udah ngerasain itu. Jadi gue percaya kayak little sparks could be a huge impact to your life gitu. Kayak ya iya sih. Ya, kayak mungkin contoh paling gampang gitu. Ada teman lu suka sama teman lu yang lain misalnya. Iya. Cowok suka sama cewek. Iya. Si cowok belum kenal sama cewek, terus Iya. tiba-tiba lu bilang, aduh, cewek itu bukan levelnya lah bro sama lu. Mental lo langsung down. Iya, bisa aja Nah, langsung. tapi di satu poin itu gue benar-benar punya teman yang kayak bilang, nih teman gue
dia orang berada gitu loh, cantik. Terus kayak Cewek nih? Cewek. Dia Oh. punya Ini yang Sam juga, cewek Sam juga. Oh, bukan. bukan. dia cantik, orang berada. Terus kayak dia bilang ya ada cowok mau deketin gue, cuman gue tahu dia kena pressure dari teman-teman gue, akhirnya nggak jadi. Padahal gue oke banget lah sama dia, menurut gue secara attitude wise dia oke, secara karakter dia oke. Terus Cuman kenapa lu gak sama dia? enggak, ini maksudnya konteksnya bukan gue, ini Oh, orang lain. enggak. Tapi di situ gue kayaknya kok omongan orang jahat banget jadinya. Iya. Kayak lu bener-bener- manipulate kalau jadi Iya. ke bawah Masa lu omongan, bisa kemakan bikin omongan. orang yang mestinya bisa saling suka gitu bisa nggak jadi, Iya. cuma gara-gara omongan lu yang nggak ada dasarnya gitu. Iya. Itu situ itu gue belajar itu, gue belajar bahwa kayak wah gila, kalau ngomong nggak hati-hati gawat banget sih. Betul. Oke. Keren banget ya. Ya udah dari situ SMP gue cuman ngeband doang, nggak jelas, nggak ketemu arah juntrungannya. Iya. SMA juga begitu, kuliah gitu. Tapi ya pas di sini memang ada yang namanya timing lah. Maksud gue sampai rilis nih banyak banget kejadian yang menurut gue kayak wih ajaib gitu. Kayak contohnya. Contohnya misalkan lagu pertama gue yang internship tuh gue dibantuin vokal direct sama band Siombing. Oh, Ben Siombing. Wih, keren loh. Nah, Siapa Ben Siombing? dia adanya Petra. Oh, Trevita Siombing yang main. Oh. Nah, tapi alasan dia ngebantuin gue itu aneh. Kenapa? Menurut gue inget banget gue lagi mabuk di kantor. Hah? Lagi minum. Mabuk di kantor? Lagi Tuh minum. guys, kalian kalau kegiatan Nggak, sabar. Nggak, ulangin lagi. Maksudnya lagi ada farewell teman gue. Oh, fair. Di kantor? Di kantor. Minumnya di? Minumnya di kantor. Minum di kantor. Lagi farewell. Oh, ini di USA? Di USA, oke, di Amerika. Bener, Iya. nggak bener kan? Bener. Ini komunitas sepatu Indonesia yang namanya USA kan? Oke. Bener kan gua? Bener. Iya. Intinya- jangan. Udah, pokoknya gue lagi farewell di kantor. Terus karena gue mungkin udah drunk ya, terus gue bilang kayak pas temen gue lagi muter lagu, gue bilang lu ngapain muter lagu orang, puter lagu gue aja lah. Waduh. Anak kantor lo juga bisa nyanyi kok, gue bilang gitu. Tapi itu karena udah mabok ya. Iya. Gue rasa kalau di konteks gue normal kayak gue gak bakal ngomong gitu. Malu ya? Malu lah pasti. Pressure lah. Bukan gue. Tapi pasti abis gue bikin kayak gitu, abis gue ngomong kayak gitu, tiba-tiba si Ben copotin handphonenya kan, diputer di handphone gitu, copot handphone, dia dengerin gini. Terus pas lagi mabuk dia tanya gue, ini lagu siapa nih, Vin? Lagu lu beneran? Iya lagu gue, sumpah lagu. Gimana, asik nggak bro? Karena mabuk ngomongnya so asik banget gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, boleh nggak gue ngasih lu sesi satu vokal direct free, nggak usah bayar gue mau bikin lagu ini lebih bagus karena lagunya bagus gitu. Terus pas gue kan Gila sih. gitu, gue lagi mabuk ya, jadi gue nggak nganggap itu hal yang luar biasa gitu. Kayak oke, bener ya, gue add kontak lo ya, gue add gitu ya. Cuman nggak gue nganggap luar biasa aja buat gue. Iya. Terus? Baru pas gue bangun, gue cerita ke produser gue, by the way kita ada sesi vokal direct nih sama band gitu, gue bilang. Nah, terus? Produser gue bilang, lu nggak sadar bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa ya? Kalau ngomong biasa aja. Baru gue pas dia ngomong gitu, baru gue mikir, bener juga ya, siapa gue? Itu kan questionnya adalah siapa gue gitu. Kenapa dia harus bantu gue? Kenapa dia mau bantu gue meluangkan waktu dia for free buat gue gitu. Nah itu gue sampai sekarang kayak iya ya, kenapa dia mau bantu gue. Terus pas gue tanya-tanya ya dia cuma bilang gini, ya gue sih bukan mau nolong lo, gue juga gak kenal lo deket banget, tapi lagu lo bagus, gue mau nolong lagu lo. Dia apresiasi gitu ya? Gue mau nolong lagu lo, bukan mau nolong lo. Nah di poin itu gue sadar kan kayak ada aja ya jalannya. Dan ya memang gue belajar untuk emang mempersiapkan diri banyak sih. Maksudnya kayak setahun sebelum gue rilis gue jalan-jalan. Kemana tuh? Gue jalan-jalan, kayak maksud gue setiap kali ada event yang berkaitan dengan orang-orang yang gue mau kenal, gue datang. Oh, Sejauh- maksudnya ke orang-orang yang mau kenal, ini Misalnya- berhubungan misalnya dengan musik gitu? Berhubungan dengan musik gitu. Orang-orang yang gue mau belajar ilmunya, gue datang. Hampir selama setahun sebelum gue rilis, gue pulang kantor, misalnya ada event, ada seminar, ada talk show, Yeah. gue datang. Dia sibuk banget during that time. Datang sendirian aja. Datang sendirian ya emang buat tujuannya kenalan sama orang, cari ilmu. Apa sih yang perlu gue pelajarin? Gue tadinya cuma mau rilis satu single doang. Sampai tiba-tiba gue datang ke seminar yang ngomong tuh waktu itu ada Bariri, dia manajer Tulus. Terus ada Baskara juga, Baskara India. Iya. Terus dia bilang kalau lu mau rilis musik, tapi lu nggak mau promoin musik lu, nggak usah rilis. Kata dia, buat apa? Bikin musik tuh mahal. Bikin musik tuh capek, mahal, buang waktu. Lu nggak mau promoin, nggak usah bikin musik. Capek-capekin badan. Iya. Ini cerita di balik 3,5 juta views nih pasti. Betul. Terus? Pas dia bilang kayak capek-capekin badan, gue kayak bener juga ya.
buat apa gitu. Nah. Maksudnya lu bikin satu lagu terus kayak lu nggak mau promo, lu nggak mau jual lagu itu gitu. Iya. Goal di balik lu bikin lagu tuh apa? Nyapain badan. Hmm. Nah di situ gue lumayan kebuka tuh pikirannya. Soalnya dia bilang banyak musisi idealis bilang, musisi yang bilang kayak lagu bagus akan menemukan pendengarnya, dia bilang gitu. Wah, dia bilang gitu kan, banyak lagu bagus akan menemukan pendengarnya, tapi Maaf, kalau kebanyakan makan obat cacing. Silakan lanjut. aing lucu. Ini terlalu tegang sekali ini. Lu coba dulu, Jing. Coba dulu. Ya. Yeah. Coba dulu, Jing. Om sudah tua. Coba dulu. Wah, kuat Samuel sih. Gue suka nih. Hah? Gue suka nih. Gua gak nangis. Gua gak nangis. Yeah. Gue suka nih, kuat. Gua gak nih. nangis. Aku siapa? Siapakah aku? Ampun ya segala. Tapi di situ gue mikir dong kayak kalau lu nggak apa? Lu nggak jualin. Nggak lagu, promote. Banyak gue belajar juga perspektif bahwa lagu tuh harus lu anggap kayak anak lu. Oh. Banyak tanggung jawab lu kalau udah bikin lagu sebenarnya. Satu, kalau itu anak lu, gue udah jadi lagunya. Tanggung jawab gue untuk memperkenalkan dia ke orang. Iya. Tanggung jawab gue untuk mempromosikan dia. Iya. Nah itu mindset yang gue pegang. Iya. Makanya setiap kali gue bikin lagu, sebisa mungkin gue bikin campaign-nya, gue bikin plan-nya apa. Karena gue nggak bisa gitu. Gue udah bikin ini susah, tapi gue nggak memperkenalkan dia ke siapa-siapa. Boleh gak khusus nih di podcast kita spoiler satu dikit aja lagu. Coba. Yang belum lu rilis nih di Spotify satu aja. Ayo dong, ayo. Yang kos aja boleh kos aja. Nih, ini spesial nih di podcast kita doang nih. Belum dirilis lagunya ya. Alvin K with his new Ini song. rilis Agustus. Ntar gue inget. Kekayai. Lupa ya. Still thinking about you all the time. Kekayai. Still want you and your heart to be mine. Itu refnya. Gila. Ya ini enak loh. Enak lah, Ini enak. Gue suka yang kedua sama yang ketiga. Wah, Ini boleh sih. Rilis Agustus. Agustus ya? Agustus insya Allah. Bisa dengerin di mana aja, Vin? Di Spotify, di segala-galanya lah. Keren. Jadi next step lu fokus EP dulu aja nih. EP, terus tahun depan single Indonesia, terus sama album insya Allah. Nice. Good luck lah, Vin. Good luck. Ya, tapi masih panjang perjalanannya, maksud kayak masih belum benar apa yang gue kerjain. Karena Tapi menurut gue udah sukses sih, Vin. Maksudnya udah gila. Enggak. 3,5 juta, Pak. Itu 3,5 Itu juta. nggak gampang Kalau lu kasih loh. makan tempe, itu 3,5 juta potong tempe. Nggak. Lu lihat 10 potong tempe udah banyak. 3,5 juta potong tempe. Gila tanggung lu. jawab gue masih di live performance, gue belum pernah live. Ya kan lagi begini, Bro. Lagi begini. Iya, Kan it takes kan ini time dunia lagi ngebir semua. Iya. Ya kan? Bir Betul. kuning pakai Betul, lemon. salah. Iya. Corona. Lemon dong. Iya, ya kan? Nah, kita kan bicara gini loh, namanya nge-build kayak your album brand dan segala macam. Personal branding ya? Personal branding butuh kan namanya kan dana nih. Iya. Sedangkan sorry ya kalau misalnya agak sedikit sensitif, kayak Kita kan anak gaji muda, kantor itu kan belum tentu bisa mensupport the whole production Apalagi process gitu loh. Iya. Nah, production kan masih mahal banget produksi betul. lagu. Ya dong, kita ngomong operasional. Gua nggak tahu nih jujur kan, kayak maksudnya kita hitung aja kayak cost transportasi lo, Iya, bener nggak, makan lo, Itu juga sebenarnya pengen nanya sih, cuma campaign dan segala macam. Nah, pertanyaan gua tuh gimana caranya itu tuh lu bisa Manage, kayak gitu. manage, terus gimana cara lu survive, dan pada lu ada sempat yang kayak anjir man, maksudnya kayak gue udah tahu nih ini bisa, tapi gue nih lagi bener-bener keterbatasan modal nih, gimana, ada orang bisa tolong nggak? Coba lu bisa ceritain nggak gitu? Sebenarnya itu gunanya menabung sih. Oh, jadi lu Tuh, sekarang guys, lagi harus pakai tabungan lu nabung. banget dong. Gue pakai tabungan gue, tapi emang maksudnya gue dulu tuh dari dulu emang gue suka nabung. Oke, Oh. nice. Jadi itu yang gue mikir juga kayak ada orang Ini bilang kayak investasi juga gak sih hitungannya? iya investasi kan itu Investasi lah. investasi maksudnya mendingan lu bangun sesuatu buat diri lu sendiri. Iya bener, self personal branding. Iya, ini kan buat diri gue sendiri maksudnya. Iya. Gue nggak nge-treat ini sebagai sesuatu yang ngebebanin sih. Maksudnya kalau gue mikir kayak nge-treat ini kayak bisnis, sebenarnya ini ngebebanin, pusing. Tapi gue nge-treatnya lebih kayak ada orang hobi gitu. Ada orang hobi mobil gitu. Ya dia pakai duitnya buat
Mobil. Modif Yes. mobil. Iya. Ada orang hobi main gitar, dia kayak gitu beli gitar. Kalau hobinya suara kan? Ya, gua bilang, ada mau modif suara? Ya gue anggap aja gue hobi. Pakai pas sono. Gue anggap aja Siapa gue hobi. tahu kan? Hobi bikin lagu gitu. Siapa tahu lu mau tambah jakun atau lagi biar suara lu kayak Teza Sumendra kan? Kalau ngomong kayak Embrace your voice. halo bro. Yoi, tapi ya itu Pejakonnya 2 biji kayak T-Rex Iya, dong. that's the pakai. thing yang gue suka about music. Setiap orang punya karakternya masing-masing. Betul. Betul. Dan gue suka suara karakter Alvin, soalnya suara karakter Alvin tuh kayak in my mind gitu. Agak capek gue diperes-peresin mulu di podcast ini ya. Itu kan monyong sekali ya pas Agak tadi merinding ngomong. gue Ya. diperes-peres terus. Tapi emang karakter suara lu tuh enak. Beneran. Beda, iya, Iya. unik lah. Suara, unik. suara lu tuh Setiap- berkarakter thank you. gitu. Setiap orang pasti suara berkarakter. Iya. Gue juga berkarakter kok. Coba lu Seksi nyanyi. ya. Nggak, jangan. Hah? Jangan. Katanya suara lu berkarakter. Samuel talentnya bukan di Samuel talentnya di berdagang. Lu denger dia ngasih Wah. sales pitch. Ntar ada episode Samuel lah. Oh, thank you. Ada episode Samuel. Denger dia Cara ngasih berdagang yang efektif dan denger dia ngasih Wah. sales pitch, bro. Mau dengar kisah milioner muda? Iya. Mau dengar kisah dikejar-kejar 30 debt collector? itu saya. Iya, ini orangnya. Gue pengen aminin nggak tega. Wah. Balik lagi ke topik. Ya, balik Nah, lagi. itu kan dari situ. Terus kayak lu ada sempat bener-bener yang kayak struggle total nggak? Soalnya kan kayak gua tahu kan lu kan sempat cerita sama gua kan kayak oh ya nih Sam, sorry gua nggak bisa ngumpul, gua habis dari studio gini-gini, lu kan juga capek kayak gitu. Ada sempat kayak ada yang kayak support gak sampai pada akhirnya ada detikan dana? Nggak ada sih maksudnya. Oh, nggak ada. Nggak ada sih maksudnya. Dana pasti dari gue semua. Tapi maksudnya Enggak, karena gini aja, Alvin orang kaya udah. Oh iya udah. enggak lah anjing. Lu jangan fitnah. Gue ngasih gue ya gue ngeceritain sebagai hobi aja sih. Maksudnya gue kalau ada orang bilang bermusik tuh butuh duit. Betul. Itu aja yang mesti orang sadarin adalah bermusik tuh butuh duit. Bener bro. Kalau lu nggak punya duit, lu harus punya banyak teman. Bener, koneksi. Betul. Lu harus punya banyak teman. Kenapa? Karena banyak juga gue dibantu. Kayak misalnya teman gue ngasih gue MV lagu pertama gratis. Oh, musik video pertama lu gratis? Kenapa? Nggak tahu, karena dia mau bantuin gue. Gila man. Temen lu bukan ini kita, dia bukan dia. Enggak, kalau ini teman gue yang ini juga baik banget. Temen ini juga, temen kita yang ini baik banget bro. Baik banget. Baik banget. Makanya gue mau kenalin, ya aduh. Ya tapi Kok senyum Percaya, taruh nama gue bagian ini di-cut sama dia. Iya. Karena setiap kali kita bahas dia di-cut anjing. Sama dia. Di-cut. Bener-bener di-cut sama dia. enggak, dan gue maksudnya yang bikin gue banyak kebantu juga produser gue bayarnya juga bisa dicicil. Itu Shopee. Ya, Bang. Bisa Bantu. lewat Tokped ya. Ini apa kalau di Tokped tuh biasa ada gini tulisan pesanan Alvin. Intinya gue banyak. Intinya gue banyak. Layanan cicilan banyak dan biaya dibantu dan orang. segala macam. Iya, biasa gitu karena Kalau nggak ada, kalau lu nggak punya koneksi, nggak punya teman, susah juga. Karena gue juga mikirin budget terus. Sekarang tuh budget lu kecil, tapi lu bisa bikin sesuatu juga gitu. Kalau lu pinter. iya bener. Nah itu yang ngebedain sih maksudnya. Cuman secara uang sekarang lebih susah karena kalau lu mau jadi musisi, ya kalau lu mau dapet duit, cara dua. Satu, personal branding lu bagusin, lu jadi endorser. Oh iya. Diambil brand, Iya. itu duit. Satu lagi, lu harus manggung. Iya, off air on air ya. Off air-nya, off air on air, bener. Bukan diancol. Tapi kita nggak ada chance bro buat on air. Oh iya. Kita tukang bacot. Tutup film yang ntar. Iya. Kasihan sama kita. Kita mau on air ngomongin apa, ya kan? Bisa. Nggak ada juga on air yang nyediain alkohol. Iya. Kita cuma bisa ngomong kalau bisa minum. Iya, kalau nggak minum, diem. Oh gitu, oke. Gitu emang kita, itu kelemahan kita. Alkohol kamu jahat tapi enak. Wow. Iya. Nah, itu Oh. CCTV. Oke. Ini kan Ini panjang nih. kalian kan sudah dengar kan Iya. posisi dia kan dari yang dia udah decide mau ngapain. Pas waktu kayak dia kan dari kerja kantoran sampai bikin album. Kayak lu bisa ceritain gak sih yang kayak momen terberat lu gimana dan cara lu bisa jadi kayak mau overcome kayak semua kayak barrier terus sama yang kayak life reality yang mestinya itu nggak menghambat lu tapi secara perlahan menghambat dan akhirnya lu temuin oke, this is the solution, gua mau step up, gua mau jadi orang hebat gitu loh. Gimana? Gue beruntung sih, maksudnya biarpun gue sempat dibully tapi banyak orang baik di sekitar gue. Contoh, gue punya teman. Ini temannya ada di sini nih. Oh, itu. Atau yang itu? Enggak, gue inget banget. Dulu gue kalau jalan kepala gue selalu naik ke atas. Gini bro.
Gue inget banget. Gue Gini. ya gue songong, orang songong. Oh, lo orang songong. Terus gue inget banget, temen gue bilang ya kalau temen gue taruh remote atau handphone gitu, temen gue taruh handphone di atas. Temen kita nih. Temen kita ya. Makoch ya. Iya, bahwa temen gue taruh handphone di atas kepala gue. Terus dia tanya, kalau kepala lu nggak bisa lurus, handphone gue jatuh. Bisa nggak? Bisa, lu mau handphone gue jatuh? Ya, terus gue kayak takut ya, gue orang nggak enakan kan daripada gue harus handphone orang, tiba-tiba kepala gue otomatis lurus. Maksud gue banyak banget kejadian yang memang kalau ya periode terberat gue adalah ketika gue dibully, terus tiba-tiba ada masalah di rumah. Udah dibully ada masalah di rumah gitu, tapi gue terbiasa untuk tidak menceritakan masalah gue ke orang lain. Iya. Jadi kalau di sekolah biasanya gue baik-baik aja, muka gue akan sangat baik-baik saja. Karena di balik orang yang happy, bro, pasti ada kesedihan yang Pasti. Oh, jadi ikutan sedih gue. Karena gue orangnya emang suka ketawa, tapi hidup gue tuh gue sad boy banget. Gue sad boy banget. Gue harus dengerin podcast yang ada lu nya, kayaknya lebih seru. Lagu gue, pokoknya itu lagu gue banget lah. Ya lagu gue banget deh. In my mind we are lovers, but in reality we are strangers. Khususnya Ini jadi Inggris nih. Enggak. sedih. Terus Ya intinya maksudnya itu salah satu periode terberat sih, maksudnya kayak ya gue juga datang dari keluarga yang broken home juga, misalnya nyokap gue single parent. iya. Dan nyokap gue orangnya kayak seperti itu gitu, maksudnya cara dia mencintai anaknya bukan dengan cara yang kebanyakan orang gitu, bukan dengan support, tapi dengan meremehkan. Tapi kayak mungkin juga itu salah satu cara nyokap lu build you up gak sih? Itu salah satu cara orang tua build you up, tapi buat gue yang ngejalanin itu nggak sehat banget sih. Iya. Maksudnya karena itu kayak pisau bermata dua gitu. Iya, bener. It's either make you or break you. Iya. Ya maksud gue hoki aja gitu, maksudnya di lingkungan gue, biarpun saat itu gue dibully, gue masih punya teman-teman yang memang statementnya gue gak pernah lupa sampai sekarang. Kayak gue punya teman 3 orang kayak teman main gitu bertiga. Siapa? Ada di sini semua? Enggak, bukan ini, Adit Justin. Ya terus dia bilang kayak, Vin, kalau dari keluarga menurut gue lu paling susah hidupnya, tapi kalau dari semangat gue yakin kok lu bisa lebih tajir atau lebih sukses dari kita berdua. Ngomongnya ya enggak, belum, mereka masih lebih sukses dari gue. Tapi maksud gue itu hal yang memang masih gue pegang gitu. Punya teman-teman seperti itu yang memang membangun ya, memang mendorong lo ke arah yang lebih baik dan percaya bahwa lo bisa jadi lebih baik, itu bisa bikin lo jadi sesuatu gitu. Nah itu karena ini gue setuju juga, karena Warren Buffett pernah bilang yang menentukan lo itu adalah pergaulan lo. betul. Iya. Dan yang apa yang akan membangun lo itu pergaulan lo. Ini Warren Buffett yang bilang. Iya, lo yang bilang juga nggak apa-apa, tetap bagus. Ya, tapi gue belum se-Warren Buffett. Warung Leko. Nggak, tapi maksudnya ya Warren Leko. di periode-periode kayak gitu gue ketolong itu sih, maksudnya kayak gue masih punya teman-teman yang memang ngasih saran yang bagus. Nah, Ya walaupun periodenya itu, saat itu gue pulang ke rumah nyokap gue marah-marah, pulang ke rumah hidup gue nggak seneng, gue di sekolah dibully. Terus kayak gue kemana gitu, kayak gue saat itu mikir gue kemana ya, kemana gitu, apa yang harus gue lakuin kayak gitu. mau dibawa kemana gitu kan hubungan kita. Kayak armada ya. Oke, jadi Vin, intinya ya udah, kita udah tahu jalan hidup lu, kita udah tahu gimana lu cerita lu jadi musisi, gimana lowest point, apa turning point lu juga apa yang tadi guru kelas 6, ya kan. Sekarang untuk karena menurut gue cerita lo ini kayak bisa menjadi message yang berarti banget buat penonton-penonton kita gitu, untuk para viewers kita. Di conclusion lu ngomong secara singkat apa yang lu mau ngomong, kayak dari cerita hidup lu bisa membuktikan nih kalau jangan pernah berkecil hati atau apa ya, lu ngomong aja gitu nggak sih, kayak Dari, untuk penonton ya. di rumah. Dari sisi lu seorang kayak, maksudnya kan orang yang nonton kan yang kayak di posisi mungkin similar sama lu, dan juga bagi orang yang pemusik, Karena yang dari pengen pursuit kayak salah satu impian lu, tapi mereka mungkin even mereka sudah on their level atau mereka even worse gitu loh. ya, karena jujur gua ini loh kagum sama progres lu. Merinding. Enggak, karena pertama kali gue tahu lagu lu itu, gue di sini nih, literally di sini. Gue lagi duduk di situ, terus Mak Coach, dia setelin gue lagu. Dia bilang, teman gue bikin lagu nih, teman gue bikin lagu, dia setel, gue langsung bilang,
anjing enak lagunya. Gue bilang kayak ini enak, gue suka tipe lagu kayak gini, kayak yang gue bilang ini kayak Randy gitu-gitu, gue suka genre-nya. Habis itu gue langsung kebesokannya gue langsung post story. Gue gak kenal lu, gue gak apa, gue appreciate lagu lu, gue post story. Dan gue sampai hafal lagu lu anjing, gue sampai bisa main chord gitarnya. Thank you. Terus, nah yang gue lebih kagum lagi, gue baru tahu lagu ini udah nyentuh 3,5 juta views di TikTok. Nice. Makanya that's why menurut gue kagum sama progress tuh. Dan gue mau mungkin lu bisa ngomong sepatah dua patah kata untuk penonton di rumah. Kalau buat gue, satu-satunya orang yang boleh, semua orang boleh menghina diri lo, semua orang boleh menghina karya lo, tapi lo nggak boleh. Iya. Itu sih maksudnya kayak. Wah, ngena sih ini. Maksud gue itu sih yang paling penting. Maksudnya kayak Indian yang tahu bahwa itu bagus atau enggak tuh lo. Kalau ini ngomong dalam hal karya gitu. Iya. Tapi juga Ini berlaku ke sih. diri lo juga. Iya. Maksud gue, lo nggak perlu membuktikan diri lo baik ke orang misalkan. Yang tahu diri lo baik atau enggak tuh lo. Asal yang lo lakuin udah baik, mau orang ngomongin lo apa terus. Ini juga salah satu, ini gue setuju banget karena salah satu prinsip di hidup gue gini. Gue nggak peduli orang mau ngomong apa, gue nggak peduli orang mau ngomongin gue apa, gue nggak peduli orang mau ngatain gue apa. Prinsip gue satu, as long as they don't fit you, their opinions are irrelevant. Gitu sih. Ini udah conclude our podcast mungkin ya. Ini udah sejam kita ngobrol. Oh ya sejam. Jadi kayak Vin, thank you for coming today dan thank you for sharing your story. Dan lu mau nyanyi lagi gak? Enggak sih. Ini bukan cara berjalan podcast kita, bukan begini patternnya bro. Bukan ya. Mesti jawabnya iya ya. Iya. Lu main pattern seru-seruan aja. I wanna say thank you. Thank you for listening to us. If you happen to have a time, kindly like, share, and subscribe. Ooh, I wanna say thank you. Alvin K everybody, thank you for watching, like, subscribe, and share. Bye-bye. Bye.